keterlaluan. Ponselnya masih saja mati. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Sekarang tidak ada kabar. Aneh sekali. Entah apa yang ada dalam pikiran Kun setelah pesta tadi malam. Dia bahkan tidak bicara padaku. Sekarang dia sudah tidak begitu menyebalkan seperti dulu lagi. Tadi aku bilang apa? Apa aku sudah gila? Jangan-jangan aku kangen pada Kunz. Aku jadi kangen dia meledekku. Ini semua kan salahnya. Twinkle, apa kau melihat Kunz? Sejak tadi malam aku ingin sekali bicara dengannya. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Kemana Kunz pergi ya? Apa kau tahu kemana dia, Twinkle? Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Dan aku mencoba menghubunginya tapi ponselnya mati. Nah, kenapa kau harus khawatir? Sebentar lagi pasti datang. Dia tidak bisa jauh-jauh darimu dalam waktu lama. Cintamu akan membawanya lagi kemari. Cinta. Untuk suamiku yang suka mendebat segala sesuatunya, tidak akan. Selamat pagi semuanya. Sedang ngobrol apa pagi-pagi? Tidak apa-apa, Anita. Coba kau lihat dia. Cemas sekali. Kunz pergi dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Jadi istrinya mencemaskan dia. Coba kau lihat dia. Dia merasa gelisah sekali, ya kan? Hubungan mereka berdua ini memang sangat luar biasa sekali. Begitu mereka bertemu, mereka selalu bertengkar seperti anak kecil. Tapi di saat tidak bersama, mereka saling merindukan. Dilihat dari sikap cinta mereka, aku yakin sekali Tuhan memang menjodohkan mereka. Mereka memang ditakdirkan satu sama lain. Ya nak, aku harus ke dapur dulu untuk memeriksa. Kau tenang saja ya. Ada apa, Twinkle? Kau sepertinya cemas tentang Kunz. Aku mungkin tahu kemana perginya Kunz. Setelah penghinaan yang dia dapatkan kemarin malam, aku yakin dia pergi mencari pekerjaan baru. Tapi aku ada ide. Pekerjaan seperti pria penghibur pasti cocok untukku. Karena penampilannya sangat mendukung. Tampan dan manis. Wanita pasti suka pria seperti itu. Dan kau bisa dapat banyak uang. Bayarannya bagus. Bagaimana, ha? Sudah cukup, Bibi Anita. Sekarang bisa kau bicara seperti itu. Tapi kau tidak akan berani lagi. Kunz itu suamiku dan kau tidak boleh merendahkannya. Kalau kau berani bicara serendah itu lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Mengerti? Yang terjadi kemarin sangat tidak pantas. Twinkle dan Kunz begitu direndahkan. Sebenarnya aku ingin membalas Anita dengan cara yang sama. Tapi karena Twinkle, aku tidak mau melakukannya. Aku pasti akan membantu Twinkle dan juga Kunz dalam masa-masa yang sulit. Aku harus menelpon Kunz dan bicara padanya. Dan dia harus meyakinkan Twinkle kalau dia tidak sendirian menghadapi semua ini. Ibunya akan membantunya dan juga suaminya akan membantu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Terima kasih. Aku tidak bisa menghubungi Kunz. Coba ku telepon Twinkle. Akan ku coba nomor rumah. Halo? Halo? Ibu, Aku tahu kalau ini ibu. Aku putri ibu dan aku sudah mengenali suara nafas ibu. Karena nafasku terhubung dengan nafas ibu. Aku menelpon untuk bicara dengan Kunz. Ponselnya tidak aktif, jadi aku mencoba menghubungi rumah. Ibu, aku sendiri tidak bisa menghubungi Kunz sejak pagi. Aku sangat mengkhawatirkannya. Entah kemana dia pergi pagi-pagi sekali. Apa?
Kau juga tidak tahu Kunz kemana? Kalau begitu, kau cari tahu di mana dia. Dia adalah suamimu. Dan juga, tidak pantas membiarkan Kunz sendirian setelah kejadian semalam itu. Sekarang musuhmu sudah tinggal bersamamu di dalam satu rumah. Kalian semua harus lebih waspada. Karena Anita selalu menyalahkan Kunz atas kondisinya saat ini. Dan dia akan berusaha membalas Kunz atas kondisi Euphrates. Tapi tidak usah takut. Manusia jahat akan selalu mendapat balasan. Tapi meskipun begitu, kalian harus waspada akan setiap langkah Anita. Agar dia tidak bisa menyakiti Kunz dengan cara apapun. Sekarang cari tahu di mana Kunz. Setelah kau bisa mengontaknya, minta dia menghubungi. Terima kasih, Bu. Aku tahu Ibu begitu peduli padaku dan Kunz. Karena itulah Ibu menelpon. Tapi Ibu tenang saja. Aku pasti akan mencari di mana Kunz berada. Bagaimanapun caranya. Dan aku tahu. Doa Ibu selalu menyertai kami dan memberkati kami. Ibu bangga padamu, nak. Ibu benar-benar bangga. Kau sudah menjadi dewasa sekarang. Kau tidak hanya menjadi istri yang baik, tapi juga menjadi menantu yang baik dan sudah sangat dewasa. Sekarang, Ibu hanya tinggal menunggu saat Ibu bisa memelukmu dan menangis dan menunjukkan kasih sayang Ibu tanpa bisa menahan diri lagi padamu, nak. Tapi saat ini, kau harus ingat, kau harus berjuang sendirian. Dan kau harus menang, nak. Ibu sadar ini sulit bagimu, tapi kau bisa melakukannya, Twinkleku. Kau adalah putriku. Dan juga, hingga saat itu, Ibu harus menjaga jarak darimu. Ya Tuhan, Engkau tahu segalanya. Semua terjadi di hadapanmu. Aku mohon tolonglah Twinkleku. Bantu dia untuk mengatasi semua rintangan dengan sangat mudah. Kunz pasti pergi ke hotel. Aku akan ke sana dan menemuinya. Twinkle. Ayo, kita main petak umpet. Ayo cepat. Aku tidak bisa main sekarang. Aku harus menemui Kunz. Aku juga mau bertemu dengan Kau temanku tidak boleh sekarang. ikut denganku. Tidak, aku mau ikut denganmu. Aku mau ikut pergi bersama Euphrates, denganmu. aku beritahu kau Tidak, sekali lagi. Twinkle. Minggir. Apa begitu caramu bicara dengan adik ipar? Apa ibumu mengajarkanmu begitu? Jangan bawa-bawa ibuku di sini. Jadi kau mulai bicara kasar pada Euphrates ya? Hanya karena dia sedang dalam kondisi tidak bisa mengerti. Kau kira kau berhak bicara apapun dan bersikap seenakmu? Ada apa, Nak? Hah? Twinkle mau pergi menemui temanku dan aku minta ikut bersama dengannya, tapi tidak boleh. Tunggu dulu, tunggu. Twinkle, dia tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Dan aku juga tidak bisa membiarkan dia pergi denganmu. Jadi sebaiknya kau diam saja di rumah. Untuk apa aku menuruti Bibi? Camkan baik-baik. Aku ini adalah bibi iparmu. Itu sebabnya. Hanya karena kau bibi iparku, bukan berarti aku harus mendengarkanmu dan menuruti semua perkataanmu terus. Kau tidak mau aku menemui suamiku hanya karena anakmu memaksa begitu, kan? Aku tidak akan diam. Aku akan pergi menemui Kunz. Kita lihat saja apa kau bisa pergi. Minggir, aku tidak mau minggir. Bibi Anita, aku peringatkan terakhir kalinya menyingkir dari hadapanku. Ada apa ini, hah? Aduh, Bebe. Bebe lihat. Perempuan ini mencakarku, Bebe. Bebe, aku hanya minta padanya agar jangan menemui Kunz sekarang, tapi malam saja. Tapi lihat, bagaimana menantu sekarang bisa jadi sangat agresif. Dia menggunakan tangannya untuk mencakarku seperti ini. Anita,
Twinkle pasti tidak sengaja seperti itu. Dia tidak mungkin sengaja menyakitimu, Anita. Twinkle, mintalah maaf pada bibi mertuamu. Tapi Bebe, aku tidak mencakarnya. Twinkle, aku tahu kalau kau tidak sengaja melukainya. Tapi dia tetap terluka, kan? Jadi mintalah maaf dan selesaikan masalah ini. Maaf, Apa itu cukup, Anita? Bebe, tapi tolong cegah dia menemui Kunz sekarang ini. Aku tidak bisa membiarkan Euphrates pergi. Tidak, Anita. Kasihan dia sudah mencemaskan Kunz. Karena Kunz pergi tanpa memberitahunya. Jadi kalau dia mau menemuinya, biarkan saja. Kunz adalah suaminya dan mengenai Euphrates memang tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengontrolnya. Hanya Twinkle saja dan Kun yang bisa melakukannya. Jadi biarkan saja mereka yang melakukan itu. Dan menurutku lebih baik Euphrates pergi bersamanya. Ajak Bebe, saja. tapi dia ingin ikut. Bagaimana bisa aku Kau membawanya? tahu betapa keras kepalanya dia, kan? Ayo ajak dia. Jadi kau di sini. Aku yakin akan menemukanmu di sini. Dan kenapa kau matikan ponselmu sejak tadi pagi? Apa kau tahu Bebe juga merasa khawatir? Kau? Tapi siapa kalian berdua? Dan siapa yang ingin kau temui? Dasar orang jahat. Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan? Hei, ini ruangan temanku. Pergi kau. Jangan, Euphrates. Hei, Jangan. kau dengar? Kalau tidak akan Hentikan, kuajak kau. Euphrates. Pergi sana. Euphrates, Pergi. aku sedang Oh, bicara kenapa? baik-baik, kan? Ada apa? Sini kau. Anda pemilik tempat ini, kan? Anda yang mempekerjakan Kunz, bukan? Di mana Kunz berada? Ponselnya dimatikan sejak tadi pagi. Gunsarna, kami sudah memecatnya dari pekerjaan ini. Setelah kejadian tadi malam, reputasi hotel kami langsung menurun secara drastis. Guns memang datang tadi pagi, tapi kami langsung memecatnya. Bagaimana bisa Anda melakukannya? Itu sepenuhnya salah Anda. Anda telah mempekerjakannya di posisi manajer, tapi kemudian Anda memintanya jadi pelayan. Untung saja Kunz itu baik, jadi dia mau melakukannya demi membantu Anda. Apa karena kekurangan pegawai? Dan walaupun begitu, itu balasan Anda untuknya. Orang macam apa Anda ini? Begini cara menjalankan hotel? Sulit dipercaya. Euphrates, ayo. Kasihan Kunz. Aku tahu kau pasti merasa tertekan, makanya kau matikan ponselmu. Terus, masih jauh. Kenapa kau seperti ini? Masih jauh. Kenapa kau menghadapi tekanan ini sendirian? Awas, terserempet. Padahal kau juga menanggung masalahku dan menyelesaikannya. Terus, Tapi kau tidak pernah berbagi masalahmu denganku. Ya, pas. Seandainya saja kau menceritakan masalahmu, aku bisa membantumu menyelesaikannya. Ya, mundur sedikit. Tapi tolong kembalilah padaku dulu, Kunz. Di mana kau? Di mana aku harus mencarimu? Temanku hilang. Aku mau bertemu temanku. Di mana temanku? Hei, ada apa ini? Sepertinya kalian tersesat. Aku mencari temanku, dia hilang. Bapak kerja di sini kan? Tunggu dulu. Apa Bapak pernah melihatnya? Apa Bapak melihatnya datang ke sini tadi pagi? Iya, dia kemari tadi pagi. Setelah itu ada dua pria dalam mobil mengobrol dengannya. Lalu dia duduk di dalam mobil itu dan pergi. Kenapa Kunz duduk begitu saja di dalam mobil seseorang? Siapa mereka? Kenapa Kunz pergi begitu saja dengan seseorang? Pasti ada sesuatu. Kenapa kalian semua cemas sekali tentang Kunz? Hanya karena ponselnya dimatikan, kenapa harus tegang sekali seperti ini? Dia itu bukan anak kecil lagi, kan? Yang dikatakan Anita benar. Jangan cemaskan dia. Dia tidak akan pergi jauh dari sini. Iya, Usha. Yang dikatakan Anita dan Surjit benar.
Kita tunggu saja dulu saat ini. Aku yakin Kunz akan segera pulang. Tapi, Twinkle, istri macam apa kau ini? Suamimu pergi pagi-pagi, tapi kau sama sekali tidak terbangun. Cukup Usah, cukup. Kau selalu saja menyalahkan dia. Kau lihat dia kan? Betapa khawatirnya dia tentang suaminya. Anakmu menghilang, sama saja suaminya juga menghilang. Seharusnya kau menghiburnya dan juga meyakinkannya kalau Kunz pasti akan pulang. Kau malah mengomelinya terus. Kau ada-ada saja. Twinkle, kau tenang saja. Kalau Kunz tidak kembali dalam waktu 2 jam, maka kita akan melaporkan ini ke polisi, ya? Bebe, aku sudah melakukannya sebelum pulang. Aku sangat mencemaskan Kunz, jadi aku sudah melaporkannya pada polisi. Kalian semua, dengar itu. Tanpa persetujuan orang tua di sini, kau langsung lapor polisi? Apa pantas ke kantor polisi sendirian? Apa pantas bagi seorang menantu dari keluarga baik-baik pergi ke kantor polisi sendirian? Aku merasa itu yang benar untuk dilakukan. Kunz itu suamiku dan aku sangat mencemaskannya. Dan apapun yang harus kulakukan demi keselamatannya akan kulakukan. Dan kalau sampai aku tahu ada salah satu keluargaku yang berusaha untuk menyakiti Kunz, tidak akan kuampuni orang itu. Halo? Iya. Dengar, masalah ini hanya di antara kita berdua. Jangan sampai masalah ini bocor, karena akan ada masalah besar. Mengerti? Iya. Apa? Benarkah? Baik, aku akan segera ke sana. Iya. Tolong nyalakan ponselmu, Kunz. Kau ada di mana? Setidaknya kau bisa telepon aku sekali saja. Bibi Anita? Kelihatannya dia buru-buru sekali. Dan tiba-tiba saja dia pergi. Apa jangan-jangan dia terlibat dengan penculikan Kunz? Kenapa aku tidak melihat mobil Bibi Anita? Apa aku melewatkannya? Itu mobil Bibi Anita. Kenapa mobilnya ada di luar rumah ini? Halo? Aku tahu janji adalah janji. Aku pasti akan memenuhinya. Kau tidak perlu takut. Tapi apapun yang terjadi pada Kunz dan dengan alasan apapun, masalah ini hanya di antara kita berdua saja. Aku harap kau mengerti. Twinkle, Lila, kalian di sini?